Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi keluarga besar GPIB, Bakal Jemaat Surya Kasih Tembilahan dan seluruh jemaat dimanapun berada. Selamat beribadah daring pada minggu keempat sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Janet Lee Al-Haba Atihuta SPH dengan tema Bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Sungguh ajaib kuasa dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Ajarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap lini kehidupan ini. Bulan Pelkes adalah keajaiban, saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang, dan berjalan bersama membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi sesama kita, sehingga mereka mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang pembebas dan berkuasa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing pada minggu keempat sesudah Pentakosta terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Betapa kita tidak bersyukur
Ya Allah Maha Kasih, di hari yang kudus ini, di minggu keempat sesudah Pentakosta dan penutupan bulan Pelkes, kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah kepadamu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun ke atas kami. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon terang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing, dari tempat perteduhan kami, ada hati yang terangkat mengucap syukur untuk anugerah keajaiban yang Allah hadirkan dalam setiap hari kehidupan kami. Hingga di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu dengan kerendahan hati rindu untuk terus dipenuhi oleh firman yang kudus yang kami pegang sebagai tongkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar hati, pikiran, pendengaran kami itu senantiasa terfokus kepada suara Tuhan yang hadir melalui
firman pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan pada hari ini dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-136 ayat 1 sampai 26 yang akan kita baca secara bersilih ganti mengatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, mari sejenak kita renungkan dengan sungguh-sungguh berapa kali dalam sehari kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Apakah dalam satu hari sekali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali? Sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur setiap saat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kitab Mazmur merupakan kitab orang Yahudi yang posisinya menyerupai nyanyian gereja yang kita nyanyikan secara berbalas-balasan yang kita gunakan saat ini. Sebagai nyanyian ibadah, kitab Mazmur memiliki banyak varian. Ada pengajaran dalam pasalnya yang pertama, ungkapan iman dalam pasal 121, pengakuan dosa dalam pasal 50, puji-pujian dalam pasal 150, keluhan dan lain sebagainya. Dan semua nyanyian pengajaran itu dilatar belakangi oleh situasi hati penulis. Dan Mazmur 136 yang menjadi pembacaan Alkitab kita disebut sebagai Halel Akbar. Pujian yang besar, litani agung yang megah, yang menjadi ungkapan iman, kehidupan pemazmur dan orang Israel pada saat itu yang berisi kekayaan iman untuk memuji Tuhan atas keistimewaan Allah yang hadir di tengah-tengah identitas Allah itu sendiri. Kalau kita melihat apa itu identitas Allah, maka kita bisa melihat dari judul dari bacaan kita hari ini dalam Alkitab, kasih setia Allah kepada orang Israel. Identitas Allah kasih setia. Bukan hanya kasih Bapak Ibu, tapi setia juga ada. Karena kasih tanpa setia itu sia-sia. Sama seperti kita mengasihi sesama kita, tapi kita meninggalkan, kita menjauhi, itu bukan kesetiaan. Tetapi di sini Allah adalah kasih dan setia. Di mana Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih. Tapi kasih Allah tidak sampai di situ aja. Tapi kasih Allah itu setia. Karena kalau Allah tidak setia terhadap janjinya, bisa saja Allah meninggalkan Israel dan mengambil bangsa lain yang daripada Israel. Tapi sekalipun bangsa Israel berkhianat, menyembah Allah bangsa lain, tapi Allah memperlihatkan kesetiaannya. Maka mereka yang tegar tengkuk itu diperhatikan Allah. Sehingga inilah yang menjadi ungkapan iman dan kesadaran bagi pemazmur dan umat Israel dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa dalam identitas Allah yang kasih dan setia hadir sifat-sifat Allah yang luar biasa. Yang kita bisa lihat dalam ayat 1, 2, 3, 26a yang menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan satu-satunya pemilik ciptaan dan kehidupan yang sejati, yang kekuasaan dan keperkasaannya itu tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Sehingga puji-pujian dan syukur itu hanya ditujukan bukan pada pemimpin, yaitu Daud pada saat itu. Bukan kepada Musa sebagai nenek moyang Israel. Tetapi puji-pujian dan syukur itu ditujukan kepada Dia,
Kalau kita lihat dalam ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 13, ayat 16, dan 17. Ada sebanyak 8 kali disampaikan tujuan ungkapan syukur itu hanya kepada Dia, yaitu Allah yang melakukan pekerjaan atau perkara yang penuh dengan keajaiban. Pemazmur juga mengingatkan, bahkan merenungkan dalam ayat bacaan kita, bagaimana perkara yang ajaib itu terjadi dalam sejarah perjalanan masa lalu Israel, yang penuh dengan pengalaman iman yang luar biasa. Ketika mereka berada dalam kesesakan di Mesir, di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan, Tuhan hadir melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka berjalan, Tuhan hadir menyatakan perlindungannya ketika Israel menemukan jalan buntu ketika berada di Laut Tiberau. Dan akhirnya mujizat itu terjadi ketika Laut Tiberau itu terbelah, maka umat Israel bisa bebas dari kejaran Firaun dan tentara-tentara Mesir. Bahkan dalam perjalanan di padang gurun yang begitu panjang, penyertaan Tuhan mencukupkan kehidupan mereka. Bahkan berulang-ulang kali mereka menang atas peperangan melawan raja-raja yang besar, bahkan ketika mereka sampai di Kanaan. Padahal Israel tidak tahu memegang senjata dan menggunakannya bagaimana. Tetapi berkali-kali mereka mengalami kemenangan. Ketika mereka berada dalam pembuangan demi pembuangan, tapi mereka selalu merasakan pembebasan. Itu karena Allah yang kasih dan setia dalam kehidupan umatnya. Bahwa kasih dan setia Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan umatnya. Itulah yang menjadi kesadaran dari pemazmur dan umat Israel, sehingga mereka melakukan puji-pujian yang agung dan akbar dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dalam bacaan kita ini juga, kalau kita melihat dalam refrain, dalam nyanyian ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasih setia Allah itu mengatasi ruang dan waktu. Dan itu terlihat ketika mereka menaikkan pujian bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata bahwasannya ini menjadi satu penegasan bahwa kasih setia Allah melampaui segala hal yang ada. Kalau dilihat dari pendekatan tata bahasa Ibrani, Bapak Ibu sendiri, kasih setia Tuhan atau kasih setia itu memakai bentuk bukan present, bukan last, tetapi memakai bentuk auris. Di mana bentuk auris itu berarti di masa lalu ada, di masa sekarang ada, dan di masa yang akan datang itu ada. Berarti kasih dan setia Tuhan yang hadir itu memperlihatkan sifat Allah yang omnipresent, maha hadir, omniscience, maha tahu, dan omnipotent, maha kuasa. Di tengah-tengah kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan iman dari pemazmur sendiri. Artinya kasih setia Tuhan itu bersifat kekal, abadi, berulang-ulang di setiap keadaan, waktu, dan zaman. Makanya saya katakan bahwa kita harus bersyukur setiap saat dalam kehidupan kita. Dengan kasih dan setia Tuhan, Tuhan mengerjakan segala perbuatannya yang besar dan ajaib hanya untuk memelihara, menjaga, memberkati, dan menaungi kehidupan ciptaannya. Sehingga keabadian dan kasih Allah harus dikumandangkan setiap saat melalui puji-pujian dan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Melalui terang firman Tuhan ini kita belajar dari pemazmur bahwa gereja perlu belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan seperti orang Israel dan pemazmur. Karena kasih dan setia Allah sehingga kita pun mendapatkan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita hidup menjadi pemuja-pemuji yang setia kepada Allah. Khususnya di tengah-tengah kehidupan terang firman Tuhan ini, kita belajar dalam penutupan bulan Pelkes khususnya, kita diajak untuk bersyukur karena kasih Tuhan itu sangat ajaib.
melampaui batas dan waktu di tengah-tengah perjalanan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja, bahkan secara khusus GPIB itu sendiri. Bahwa di dalam kehidupan pelayanan GPIB itu hadir pospelkes yang berjalan, yang bertumbuh dan belajar mengungkapkan kasih dan kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah kita yang dulunya adalah pospelkes. Kita saat ini sudah menjadi bajem, dan nantinya Tuhan memberkati jemaat kita. Kita punya gedung gereja sesuai dengan rencana Allah. Pastikan Bapak Ibu, kita akan menjadi jemaat yang mandiri. Saya bukan hanya mengajak kita untuk melihat ke depan menjadi jemaat yang mandiri saja. Tapi mari kita renungkan bagaimana susah payahnya kita berjalan menempuh perjalanan yang terkadang kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi jemaat kita saat ini. Itu yang harus kita syukuri, sehingga rasa syukur itu menumbuhkan keteraturan iman. Bahkan ketika kita beribadah dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bahwa kehadiran Pelkes itu adalah karya Tuhan yang ajaib. Tuhan membawa GPIB masuk dari daerah ke daerah. Itu suatu keajaiban Bapak Ibu. Dan Tuhan menghadirkan jemaat itu bukan dari orang-orang yang hebat. Bukan dari pejabat-pejabat. Tetapi dari orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mau dibentuk oleh Allah. Sehingga gereja itu hadir, pospelkes itu nyata. Dan dipakai untuk menyatakan keajaiban Allah. Bahkan Tuhan menghadirkan pendeta-pendeta yang mungkin jauh dari pelosok mana untuk hadir di pelosok-pelosok. Bukankah itu adalah salah satu keajaiban? Sehingga tema dari ibadah pada saat ini adalah bulan Pelkes adalah penuh keajaiban. Artinya bahwa bulan Pelkes itu bukan hanya kita rayakan, kita ingati dan kita renungkan dalam bulan Juni saja. Tapi harus kita teruskan dalam kehidupan kita untuk selalu bertumbuh dengan Allah yang omnipresent, omniscience, dan omnipotent dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekarang, tapi penyertaan Tuhan terus ada memampukan kita dan menyertai kita semua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengucap syukur atas semuanya itu? Wujud syukur kita bukan hanya melakukan ibadah secara seremoni, tetapi kita juga tetap setia, kita juga tetap tangguh untuk hidup dalam keteraturan iman yang terwujud dalam keteraturan jasmani kita. Sebab Allah bukan hanya mencipta, membebaskan, memberkati, melainkan juga membangun kehidupan yang teratur di tengah-tengah hidup kita. Melalui pelayanan dan kesaksian orang dikuatkan, Allah mengatur itu. Orang dihiburkan, Allah mengatur itu. Orang merasakan pengalaman iman, Allah mengatur semuanya itu. Sehingga sebagai orang percaya di minggu keempat sesudah Pentakosta ini, kita diajak untuk memuji-muji Tuhan dengan memiliki kesadaran dan pengakuan iman bahwa Allah itu kasih dan setia. Dan keyakinan inilah yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur dan memuji Tuhan. Sehingga kita terus hidup berserah, bersandar serta melibatkan Tuhan dalam setiap harapan, doa maupun rencana serta pegang janji Tuhan selalu. Karena di tengah-tengah suasana dan situasi kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, kalau kita melihat artikel-artikel di media sosial, bahkan berita-berita, di Korea sendiri sudah terjadi gelombang kedua dari pandemi COVID itu sendiri. Dan kalau kita melihat pada saat ini, Indonesia pun di beberapa daerah, di beberapa tempat, tingkat kasus positif yang terpapar corona itu semakin meningkat. Khususnya juga di daerah kita sendiri. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kadang-kadang kita hilang harap. Bahkan kita berpikir persoalan itu datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Hidup serasa begitu berat yang terkadang kita bertanya dalam hati, kapan ini selesai? Kapan ada jalan keluar?
Ingatlah bahwa Tuhan Allah selalu ada dan buka jalan dalam kehidupan kita. Saat tampaknya dalam sisi manusia tidak ada jalan keluar. Seperti pujian rohani ya Bapak Ibu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Keajaiban Allah, jalan Allah, rancangan Allah itu membuat kita melihat bahwa di setiap sisi kehidupan kita Allah bekerja di tengah-tengah diri kita. Sehingga mari dalam menjalani hidup ini bersyukurlah setiap saat. Bersyukur setiap saat itu bukan kita punya segalanya dalam hidup kita. Karena orang yang tidak punya pun mereka hidup, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apalagi kita, orang yang diberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari pemazmur untuk melihat Allah membangun keteraturan kehidupan kita dari sisi mata iman bahwa Tuhan memberi anak yang sehat kepada kita. Suami yang setia, istri yang penyabar, mertua yang penyayang, tetangga yang baik, sahabat yang pengertian, pelayan yang rendah hati. Itu semua wujud berkat Allah. Kasih setia Allah yang tidak dapat diukur dengan kepunyaan, materi, dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita lihat orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ketika ia tidak mampu mengucap syukur. Maka dalam bibir mulutnya hanya adalah keluhan-keluhan. Tapi kasih setia Allah telah terbukti nyata dalam berbagai lika-liku kehidupan kita selama ini. Dalam kasih setia Allah itu sepahit apapun pengalaman kita, seberat apapun tantangan kita, harus dijadikan kesempatan untuk mengalami keagungan Allah dan menghayati lebih dalam lagi kehidupan nyata bersama dengan Allah. Karena dari ungkapan puji-pujian syukur itu mendorong kita untuk sungguh-sungguh menggantungkan diri kepada Allah yang adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita dapat mewujud nyatakannya itu di dalam kehidupan aktual kita, keteraturan jasmani kita. Kita rindu bahwa segala masalah yang dihadapi itu semua teratasi. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatunya terjadi, bersyukurlah bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kita masih sehat. Tuhan masih berkati kita dengan segala yang kita miliki. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yakinilah bahwa kasih setia Tuhan selalu melingkupi kita sepanjang hari di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu semua puji-pujian yang kita naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Hidupku
Jemaat Tuhan, bersama semua orang di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman, menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, saat yang indah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, Sang sumber kebaikan, kami mengucap syukur atas anugerah yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk cinta dan kekuatan dari-Mu yang memampukan kami menapaki hari demi hari yang penuh dengan goncangan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang membawa permohonan kami kepadamu di dalam doa syafaat ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini melakukan setiap hal di dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang mendunia saat ini. Hadirkanlah kebijaksanaan dan hikmat Allah. Bahkan ketika para pemimpin kami mengambil setiap keputusan, Tuhan kiranya hadir, agar mereka mengambil keputusan bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena tuntunan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau hadir bagi para tenaga medis, ilmuwan, yang pada saat ini Tuhan juga melakukan perjuangan bersama-sama untuk menemukan vaksin dari COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kemampuan bagi mereka untuk senantiasa menyatakan keselamatan Tuhan dalam kehidupan dunia, bahkan secara khusus Indonesia saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang menderita karena pandemi COVID-19. Kami mohon sentuhan Tuhan, sentuhan penyembuhan yang daripadamu, agar mereka menerima perawatan untuk pemulihan kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau mengobarkan iman dan pengharapan mereka, agar mereka terus bertahan sampai kesembuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang rentan dan harus bekerja di luar rumah karena tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan. Engkau Allah yang mengenal kegelisahan dan kekhawatiran yang mereka alami. Beri ketenangan serta lingkupi mereka dengan kasih-Mu, agar sayap naungan Allah melindungi dan menjauhkan mereka dari virus COVID-19. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Agung,
kami menyerahkan seluruh gereja yang ada di dunia saat ini. Persekutuan gereja-gereja Indonesia, bahkan jemaat GPIB di dalam panggilan dan pengutusan. Ketika pada hari ini bulan Pelkes GPIB telah selesai, namun semangat pelayanan dan kesaksian daripada anak-anak Allah itu tidak pernah usai di tengah-tengah bahtera perjalanan Injil Kristus yang hadir di dalam kehidupan jemaat Allah. Tuhan mengurapi Majelis Sinode GPIB di dalam memetakan, menjalankan, bahkan berpikir untuk tetap terus menjalani tonggak pengutusan Allah. Engkau memberkati BP Mupel sebagai jembatan di dalam pelaksanaan pelayanan Allah. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB secara khusus. Jemaat GPIB Anugerah Sorek, bakal jemaat Bajem Suryakasih Tembilahan. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat di dalam setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah setiap yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ajarlah kami sebagai jemaat Tuhan untuk selalu bersandar dan menyerahkan diri kepada Tuhan, walaupun kami mengalami kondisi pahit sekalipun. Kami mohon tangan Tuhan menyertai kami, agar kami mendapatkan pertolongan dalam situasi apapun. Kami percaya akan firman dan kuasa-Mu, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu berada dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan jualah yang memberikan kepada kami jalan keluar, kepastian di tengah-tengah gumul yang kami hadapi. Ya Bapa, hampirilah jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang lemah, dan berada dalam keterbatasan. Baik yang saat ini dirawat di rumah sakit, ataupun saat ini yang berada di rumah dalam menjalani pemulihan. Tuhan hadir dan menilik mereka, serta memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi, agar sukacita, perhatian dan kasih sayang menjadi obat yang luar biasa, menyembuhkan jemaat Allah yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk jemaat Allah yang sedang berduka, yang saat ini mengalami kebimbangan secara rohani. Tuhan hadir memberikan kemampuan dan membuka mata hati mereka, agar pengharapan itu mereka taruh di bawah kaki Allah, dan Allah yang akan menuntun mereka keluar dari kebimbangan iman dan berjalan pada kepastian, keselamatan, bahkan rancangan Allah yang indah dalam kehidupan mereka. Engkau hadir memberkati jemaat GPIB Anugerah Sorek di dalam kelima sektor yang ada, 1 Bajem, juga 1 Pospelkes. Tuhan memberkati sayap pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, Pendeta Junita Lun Ulaan dan keluarga, bahkan seluruh diaken dan penatua yang dengan semangat dan penuh tanggung jawab menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dalam melakukan panggilan dan pengutusan, kami melakukannya dengan kerendahan hati. Kami melakukannya bersama-sama dengan sukacita, sehingga tantangan yang kami lewati, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bersama dengan kami.
Kami yakin dan percaya keadaan yang kami lewati dalam pergumulan ini dapat membawa kesaksian karena keadaan yang baik itu karena kehendak Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan juga memberkati unit misioner ke-6 Pelkat yang ada, sekalipun masih belum berjalan sebagaimana normalnya pelayanan kami. Bahkan bagi panitia pembangunan, para tukang di dalam melakukan renovasi rumah Pelkat, Tuhan hadir dan berkati. Tuhan, sentuhlah hati jemaat-Mu, sentuhlah hati orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami bersama-sama bergandengan tangan, bersunhodos untuk dapat mewujud nyatakan rencana Tuhan di dalam renovasi pembangunan rumah Pelkat, agar kami dapat beribadah sementara di tempat tersebut. Allah Bapa yang Maha Hadir, Engkau membimbing kehidupan anak-anak muda yang saat ini mencapai masa depan mereka dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan ketika saat ini anak-anak muda kami menghadapi ujian, baik itu masuk universitas, masuk tingkat sekolah menengah pertama, masuk tingkat SMA, SD, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tolong mereka Bapa, berikan ketentraman, keberanian dalam hati mereka, agar anak-anak kami dengan kesuksesan yang Allah hadirkan, mau diproses dalam situasi dan keadaan, dan mereka juga mencapai masa depan yang daripada Allah. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang bertugas pada hari Minggu ini. Organis, Kantoria, anak-anak gerakan pemuda sebagai tim multimedia yang setiap hari Selasa dan hari Rabu melakukan perekaman ibadah. Bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik agar ibadah daring ini dapat terlaksana. Tuhan berkati hidup mereka, perjalanan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka, berkati orang tua dan keluarga mereka. Ya Allah Maha Kuasa dan Maha Hadir, Engkau juga membimbing para jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia yang mereka alami. Kami berdoa untuk Ibu Lin Sinaga Tampu Bolon, Ibu Bone Uli Asi Pakpahan Sihombing, anak Jonathan Simamora, anak Rahel Nainggolan, anak Helvin Tondang, anak Putri Limbong, dan Bapak Penatua Risman Sitorus. Lingkupi kehidupan mereka dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Engkau juga hadir memberkati keluarga-keluarga yang mengucap syukur untuk pertambahan usia perkawinan dalam mahligai rumah tangga yang mereka jalani. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Tigor Manalu, keluarga Kasimamora Situmorang Raja Guguk, keluarga Kasimamora Purba, keluarga H. Manalu Simanjuntak, keluarga M. Tobing Sinaga, keluarga B. Sitompul Manalu. Allah yang Maha Kuasa, berkati keluarga ini, berikanlah keharmonisan, kerukunan, bahkan hidup takut akan Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan keluarga yang bersyukur ini. Agar melalui kehidupan mereka, keluarga ini dapat menyatakan khotbah yang hidup, melakukan firman Tuhan yang agung di tengah-tengah hidup mereka. Kami berdoa untuk Kota Tembilahan secara khusus, yang saat ini Tuhan, wabah COVID-19 semakin meningkat. Banyak orang yang terpapar virus ini. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat pada seluruh masyarakat yang ada, agar mereka mawas diri dengan situasi dan kondisi ini. Mereka mau rela untuk tinggal di rumah, untuk melakukan protokol pemerintah. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk para polisi, TNI yang saat ini melakukan upaya yang terbaik
dalam penanganan bersama-sama dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten Indra Gili Hilir. Tuhan berkati biarlah setiap rapat yang ada, setiap kegiatan untuk menuntaskan wabah virus corona ini, itu boleh segera teratasi dan kami tetap kembali hidup dalam kehidupan yang tenang. Terpujilah Allah sumber kehidupan kami. Inilah kami membawa doa dan sembahyang kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 118 ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Istimewa rahmat-Mu.
marilah kita berdiri dan berdoa untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada
Selamat pagi dan selamat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Sariwata GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan, Minggu 28 Juli 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi berikut ini. 1. Ibadah bersama di rumah ibadah GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses channel YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. 2. Bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan terus berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian terus bergandengan tangan menopang perjalannya pembangunan rumah pelkat. Mohon menopang dalam doa maupun dana. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Janeti A. Haba Atihuta STH atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini, juga kepada jemaat yang dimanapun berada. Tuhan memberkati. 4. Peneguhan sidi disampaikan kepada peserta kelas katekisasi reguler 2019-2020 beserta orang tua bahwa ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. 5. Pendaftaran katekisasi reguler 2020-2021. Pendaftaran peserta katekisasi reguler angkatan 2020-2021 dibuka mulai tanggal 21 Juli sampai 19 Juli 2020. Formulir dapat diambil Sekretariat Ibu Sartika Simanjuntak. Syarat dan ketentuan pendaftaran dapat dibaca dalam Warta Jemaat. 6. Ibadah IMPA. Ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA Minggu 28 Juni 2020 akan dilaksanakan secara daring pada pukul 10 WIB. Mohon perhatian para orang tua dan anak layan. 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. 8. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan berupa persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi, keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. 9. Selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantar ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang nanti dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari mohon dibaca serta turut ambil bagian dalam bagian yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi penting bagi kita semua. Demikian sari warta jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lanjutkanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nyatakanlah kasih dalam perbuatanmu. Dan jadilah pelaku firman Allah. Puji
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.